Oke, kita mulai Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Oke, saya mulai lah Ustaz ya. Apa sambil menunggu Ustaz ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan sehingga bisa berkumpul kembali di kajian via Zoom ini ya, dalam rangka thalibul ilmi. Salam bering salam kita panjatkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita nantinya akan mendapatkan sahabat beliau di yaumil akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Tuan Guru kita Ustaz Ridwan, alhamdulillah sudah hadir. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang selalu istiqomah untuk mengaji setiap paginya ya. Baik, hari ini kita membahas masalah kitab Pilar-Pilar Pengokoh Nafsiyah Islamiyah ya. Sebelum kita buka kajian kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz, waktunya kami persilakan. Kepada Al-Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kita diakan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan kepada kita semua untuk bisa hadir di kajian Zoom ini. Selanjutnya selawat berikan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pemandu acara kita pada pagi hari ini Bapak Al-Fakar, yang saya hormati bapak-bapak sekalian yang istiqomah dalam mengkaji kitab Nafsiyah Islamiyah. Pak Ibu yang berbahagia, kita akan masuk Terakhir yang mana? Kemarin tentang ini ya Pak ya, kenikmatan surga ya Pak ya. Iya Ustaz. Kemarin panjang nih Ustaz, banyak ini. Yes. Terakhir yang sampai mana Ustaz? Lupa saya. Seluruh fardu ain ya. Oh situ saya. Oke. Berarti halaman 205 ya. 205. Ya kita masuk ya Pak ya. Jadi ini ya, kebaikan-kebaikan yang perintahkan Allah agar kita berlomba-lomba dan bersegera melaksanakan banyak sekali dari fardu ain, seperti sholat wajib, zakat wajib, saum, Ramadan, haji, memahami perkara yang diwajibkan bagi manusia dalam hidupnya ya, jihad untuk mempertahankan diri, jihad yang diperintahkan oleh khalifah, melakukan baiat taat, memberikan nafkah yang wajib, berusaha mencarinya, menjalin silaturahmi kepada kerabat, bergabung dalam jamaah kaum muslimin dan lain-lain. Jadi jamaah yang berbahagia, ada satu kewajiban bagi seorang muslim ya dalam mempelajari ilmu agama itu. Yang pertama itu adalah ilmu akidah ya. Yang kedua adalah fikih ya, berkaitan dengan fikih sholat, fikih ibadah ya, fikih muamalah, yang itu dia melakukan aktivitas. Yang ketiga apa? Ilmu membersihkan hati, tazkiyah qulub ya, membersihkan hati kita dari iri hati, dengki, hasad ya.
yang itu kita bersihkan. Kenapa? Tidak ada jaminan ya kecuali Rasulullah Muhammad SAW yang hatinya bersih. Walaupun dia ustadz ya, walaupun dia orang alim, abid, masih ada rasa iri hati dengki di hatinya. Apa selanjutnya? Itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ini misalnya mendalami ilmu bahasa Arab, balaghah, ya, nggak semua orang bisa. Maka itu sudah ada satu orang saja sudah fardu kifayah. Apalagi ilmu kedokteran, ya, yang wajib itu ilmu agama, ilmu kedokteran, ilmu buat pesawat, ya, itu fardu ain, fardu kifayah. Kalau sudah ada yang bisa. Misalnya apalagi bedah otak misalnya, ya. Bedah apalagi bedah pembuluh darah ya, kapiler jantung dan sebagainya, itu fardu kifayah. Ya, seperti mewujudkan jamaah organisasi menyerukan Islam, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, termasuk melakukan jihad yang diperintahkan baik in ikot, tolabul ilmi, berjaga-jaga di benteng pertahanan dan lain-lain ya. Jadi mewujudkan jamaah ini adalah kuntum khairan umat, yaitu dalilnya ya. Jamaah apa tuh? Kuntum khairan umat ukhrijat linnas, hendaknya adalah segolongan umat. Ya bukan satu dia. Tapi hendaklah ada. Yang apa itu? Yang menyeru kepada yang ma'ruf, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada yang kemungkaran ya. Nah, yang adalah bayat inikot ya, mengangkat seorang pemimpin, menaatinya. Tulabul ilmi ya, menuntut ilmu ya, mencari ilmu, berjaga-jaga di benteng pertahanan dan lain-lain. Kewajiban ini baik fardu ain maupun fardu kifayah adalah ibadah yang paling utama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Seorang hamba tidak akan meraih ridha Allah kecuali dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Ya. Dan inilah hadis dari Abu Umamah riwayat At-Tabrani dalam Al-Kabir, Rasul sabda, Inna Allah Ta'ala qala man ahana li waliyan faqad barazani fil adawat wa bana adama lan tudrika ma indi illa bi'adai ma taradtuhu alaik. Sungguhnya Allah berfirman, siapa saja menghinakan kekasihku, berarti ia telah terang-terangan musuhiku. Wahai anak Adam, engkau tidak akan memperoleh apa yang ada di sisiku kecuali dengan melaksanakan apa yang aku wajibkan kepadamu. Jadi ini segala ibadah yang disunahkan jika seorang hamba telah melaksanakan apa yang diwajibkan Allah kepadanya, lalu mengikuti dengan melaksanakan ibadah yang disunahkan, bertakarub kepada Allah dengan perkara disunahkan, maka Allah akan mendekatkan kepadanya dan mencintainya. Ya, jadi al-aslu ibadah haramun ya. Hukum asal ibadah itu haram. Illa dalil. Kecuali ada dalil yang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah ya. Jadi itulah segala suatu bentuk ibadah itu hukum asalnya adalah haram sampai ada dalil yang menghalalkannya ya, seperti itu. Atau misalnya ya, salah satu contoh kenapa Rasulullah SAW ya tidak mau digambar, tidak mau dilukis, dibuat patung, karena apa? Kebiasaan umat-umat terdahulu menjadikan orang-orang soleh itu menjadi sembahan-sembahan baru. Ya. Sembahan-sembahan ya itu biasalah kalau kita kan nampak misalnya. Ya ada si A, si B, ya dibuatlah patungnya, terjadi pengkultusan. Ya. Bahwasannya kan dalam Islam tidak perlu hal seperti itu, langsung aja minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pengkultusan segala macam ya. Dan juga maka Allah akan mendekatkan kepadanya sebagaimana hadis ya, yang ada dari Abu Umamah dikatakan, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbu fa'akuna qalbahu alladhi ya'qilu bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wa basarahu alladhi yubashiru bihi fa idza da'ani ajabtuhu wa idza sa'alani a'taituhu wa idza stansarani nasartuhu wa habbuhu ibadat
hidayati abdi ilayyan nasihah. Hambaku yang terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan ibadah sunnah, maka pasti aku akan mencintainya. Maka jika aku telah mencintainya, aku akan menjadi hatinya yang ia berpikir dengannya. Aku akan menjadi lisannya yang ia berbicara dengannya. Dan aku akan menjadi matanya yang ia melihat dengannya. Jika ia berdoa kepadaku, maka pasti aku akan mengabulkannya. Jika meminta kepadaku, pasti aku akan memberinya. Jika ia minta pertolongan kepadaku, maka pasti aku akan menolongnya. Ibadah hambaku yang paling aku cinta adalah mendirikan memberikan nasihat, ya. Memberikan nasihat, ya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, ya. Ya. Nasihat dalam kebenaran, nasihat dalam kesabaran, ya, menasihati. Imam Bukhari berikan satu hadis dari Anas bin Malik dari Nabi SAW, sungguhnya Allah berfirman, "Idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran, taqarrabtu ilaihi dhira'an." Apabila seorang hamba mendekatkan kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekatnya kepada hasta. Wa idza taqarraba minni dhira'an, taqarrabtu minhu ba'an. Dan jika mereka mendekat kepadaku sehasta, maka akan mendekat kepadanya sedepa. Wa idza atani yamsi ataitu harwalah. Jika dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepada dengan berlari. Ya. Di antara ibadah-ibadah yang disunahkan, salah satunya adalah wudu setiap kali sholat, serta menggosok gigi setiap kali wudu. Ya. Walaupun belum batal wudunya, tapi ini untuk mendapatkan keberkahan. Dalilnya adalah hadis riwayat Ahmad dengan isnad hasan dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasul bersabda, "Laula an asyqa ala ummati amartuhum inda kulli salatin biwudu'in wa ma'a kulli wudu'in bisiwak." Jika tidak khawatir memberatkan umatku, maka pasti aku akan merintahkan mereka berwudu setiap sholat, menggosok gigi setiap kali wudu. Riwayat muttafaq alaih disebutkan, Bukhari Muslim, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholah." Jika aku khawatir memberatkan umatku, maka pasti aku akan memerintahkan mereka menggosok gigi setiap kali sholat. Ini sunnah, ya. Salat 2 rakaat setelah wudu. Diriwayatkan pada hadis Abu Hurairah muttafaq alaih, sungguhnya Rasulullah bersabda kepada Bilal, "Ya Bilalu, hadisni bi arja amalin amiltuhu fi Islam, fa inni sami'tu dafa na'laika baina yadayya fil jannah." Wahai Bilal, beritahukanlah kepadaku amal yang paling engkau harapkan dalam Islam, karena aku telah mendengar ketukan kedua terompahmu di surga. Qala amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar tahura. Aku tidak mengamalkan suatu amal yang paling aku harapkan selain senantiasa sholat setiap kali saya bersuci. Fi sa'ati lailin aw naharin illa salaitu bidzalika tahuri ma kutiba li an usalli. Baik siang ataupun malam, selama sholat diwajibkan kepadaku. Aku tidak mengamalkan suatu amal yang paling aku harapkan selain senantiasa sholat setiap kali selesai bersuci, baik siang atau malam, selama sholat diwajibkan kepadaku. Jadi tutorialnya ini ya sholat sunnah, ya, 2 rakaat setelah selesai ngambil air wudu. Azan berdiri di barisan pertama, bergegas untuk sholat. Dalilnya adalah hadis muttafaq alaih dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasul bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wa saffil awwali, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu walau ya'lamuna
ma fin nahjiri lastabaqu ilaihi walau ya'lamuna ma fil atamati wa subahi atau huma walau jabwa. Andaikan manusia mengetahui keutamaan azan dan barisan pertama dalam sholat, karena mereka tidak bisa melakukan keduanya kecuali harus mengikuti undian terlebih dahulu, maka pasti mereka akan mengikuti undian. Andaikan mereka mengetahui keutamaan bergegas untuk sholat, sehingga mereka akan berlomba-lomba menggapainya. Dan andaikan mereka mengetahui keutamaan sholat isya dan subuh, sehingga mereka akan menunaikannya meski harus berjalan dengan merangkak. Ya, ini jamaah sekalian, motivasi bagi kita ya. Nah, inilah manusia ini. Kenapa dikatakan ya, yang dilihat mata baru percaya ya. Makanya dalam Al-Quran itu banyak sekali motivasi riwayat ya. Wasyari'u ila maufiratun min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin ya. Berserulah kalian kepada ampunan Allah yang seluasnya langit dan bumi. Ya, pada kesempatan yang lalu kita juga pernah melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kenikmatan berupa istri ya, berupa makanan, berupa pakaian, berupa pelayanan, karena memang tahu manusia ini adalah ya makhluk di mana ada rasa ya cinta ya. Cinta kepada apa? Zuhina linnasi bisyahawati minan nisa ya, dengan wanita, anak-anak ya, peternakan dan sebagainya. Jadi jamaah sekalian, maka inilah salah satu contohnya ya. Seandainya ya kita mengetahui keutamaan sholat isya dan subuh berjamaah, maka kita akan menunaikannya meski harus berjalan dengan rangka sakit kita ya kan. Apalagi ada acara kita, ya udah capek, udah malam di rumah, karena kita belum tahu bagaimana keutamaannya ya. Juga berdasarkan ya, hadis dari Barok riwayat Ahmad An-Nasai dalam isnadnya telah berkata, Al-Munzir tentang hadis ini adalah hasan, baik semuanya Rasul bersabda, Inna Allah malaikatahu yusalluna ala saffil muqaddam wal mu'addinu yu'faru lahu madda sautihi wa saddaqahu min sami'ahu min tarbin wa yabis wa lahu ajruhu man shalla ma'ahu. Sungguhnya Allah dan malaikat memberikan rahmat kepada orang berada di saf barisan terdepan. Muazzim akan dimintakan ampunan selama suara azannya masih berbunyi, dan akan dibenarkan oleh siapa saja mendengarkannya, baik benda cair maupun padat. Juga ia akan mendapatkan pahala orang yang sholat bersamanya. Iya. Jadi memang harus ada regenerasi. Jadi kalau udah tua, kadang itu tadi ya. Nah, yang tua ini harus memberikan kepada yang muda juga. Ya. Yang tua mengajarkan kepada yang muda. Ya, jangan sampai tidak ada regenerasi orang yang azan di masjid. Ya. Nah, kalau nggak ada ustadz dua-dua ya harus di ujrah ya, diberikan upah. Karena itulah pentingnya kaum muslimin ya. Bagaimana manajemen masjid? Nggak ada yang mau jadi imam ustadz ya, digaji. Ya. Bukan, itulah pentingnya kita manajemen masjid yang baik dan benar. Ya, bisa jadi yang orang mereka tidak paham Al-Quran, bisa jadi yang masyarakatnya tidak bisa baca kan. Nah, kalau lihat itulah memang harus benar-benar kita mengelola masjid seperti itu. Atau memang nggak ada dadanya ustadz ya, harus dibuat bagaimana masjid itu nyaman ya, bagaimana masjid itu bisa memberikan impact kepada masyarakat yang luar biasa. Menjawab azan, telah ada muttafaq alaihi oleh Al-Udri, ya, berkata Rasul bersabda, idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul. Jika kamu mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkannya. Dalam satu riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin As, dikatakan sungguhnya ia mendengar Rasul bersabda,
idza sami'tumul mu'addina faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu biha ashra thumma sallallahu liyal wasilah fa innaha munzilatun fil jannah la tanbaghi illa li abadin min ibadillahi wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala alayyal wasilata halat lahu syafa'ah. Jika kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkannya. Kemudian bacalah salawat kepadaku. Karena siapa yang saja membaca salawat kepadaku, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Mintakanlah kepada Allah untukku derajat yang mulia di surga kelak, al-wasilah. Karena al-wasilah adalah kedudukan di surga yang layak, kecuali sebagai hamba Allah. Dan aku berharap hamba Allah itu adalah aku. Siapa saja memintakan untukku, maka dia bersyafaatku. Dikatakan hadis dari Jabir riwayat Al-Bukhari, katakan sebenarnya Nabi sabda, man qala hina yasma'un nida'a Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'addah halatu lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Barang siapa mendengar azan mengucapkan ya Allah, pemilik panggilan yang sempurna ini, dan pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah, kebaikan, kirimkanlah kepadanya kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya, maka pasti ia berhak atas syafaatku di hari kiamat. Inilah doa ya setelah selesai azan. Maksud sabda Nabi, hina yasmu nida, ketika mendengar azan adalah setelah azan itu selesai dikumandangkan. Jadi luar biasa azan ini ya. Kalau Yahudi menggunakan lonceng, trompet, Nasrani menggunakan lonceng, Islam menggunakan azan. Karena berbeda ya. Berdoa di antara azan dan iqamat. Hal ini berdasarkan hadis Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Humaizah, Ibnu Hibban dalam kitab Sahih keduanya. Sungguh Rasulullah sabda, doa bainal adhani wal iqamati la yaraddu. Doa antara azan dan iqamat tidak akan tertolak. Jadi bapak-bapak kalau berdoa ya, masih banyak utangnya ya, berdoa di antara azan dan iqamat. Membangun masjid, dan segala muttafaq alaih. Dari Utsman radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sabda, man bana masjidan yabtahi bihi wajhullahi bana Allahu lahu baitan fil jannah. Siapa bangun masjid karena mencari ridha Allah, maka Allah akan bangun rumah untuknya di surga. Jadi nggak hanya bangun masjid, bagaimana membuat manajemen masjid ya. Jadi kalau misalnya salah satu masjid di kota Medan ini bagus dia, jadi biar banyak kegiatan, biar masjid nggak keluarkan dana banyak, jadi setiap organisasi Islam diundang ya, buat acara di situ ya. Jadi buat acara, buat kegiatan. Jadi masjid cuman buat mengeluarkan dana buat khotib Jumat sama kajian subuh. Selebihnya mereka mengundang setiap organisasi Islam, keislaman untuk mengisi acara itu bagus ya. Jadi masjid nampak hidup ya. Jadi memberikan impact kepada masyarakat. Ya, emang perlu belajar emang. Jadi bukan hanya yang pensiun ya, udah tua. Maksudnya berarti bukan yang pensiun nggak boleh sekali. Di sini bagaimana untuk menarik hati masyarakat dan milenial ya, bagaimana masjid itu ramah. Terkadang, mohon maaf ini, ada masjid yang kita mau buang hajat itu digembok, ya kan? Udah buang hajat, ya. Kadang juga kita harus pengertian juga, bisa jadi kenapa digembok. Ya bisa jadi yang punya masjid itu melihat ada orang yang buang hajat itu nggak disegerakan apa yang harus ditunaikannya, membersihkannya segala macam, dia BAB, BAK nggak mau disiram ya, bisa jadi seperti itu. Maka pihak BKM ini kenapa nggak bersih-bersih ini aja, dari gembok terakhir. Itu memang harus kita menjadi introspeksi kita juga ya. Jadi
bagaimana masjid itu menjadi pilihan bagi kita dan menjadi tempat untuk kita bukan hanya buang hajat tapi juga untuk melaksanakan ibadah yang diperintahkan, baik sunnah maupun yang wajib. Selanjutnya berjalan menuju ke masjid untuk sholat. Hal ini berdasarkan hadis muttafaq alaih dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasul bersabda, "Sholatur rajuli fil jama'ati tudha'afu sholatihi fi baitihi wa fi suqihi khamsan wa ishrina darajat. Dzalika annahu idza tawadda'a fa ahsana sanal wudu'a thumma kharaja ila sholati la yukhrijuhu illa sholat lam yahtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajatun wa khutta anhu biha khati'atun fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi sholah. Allahumma salli ala Allahumma arhamhu wa la yazalu fi sholatin man tadhara sholah." Sholatlah seorang laki-laki dengan berjamaah melebihi sholatnya serumah dia dan pasar 20 kali 25 derajat. Hal ini didapatkan ya, karena jika ia berwudu dengan baik kemudian keluar untuk sholat. Jika ia keluar kecuali hanya untuk keperluan sholat saja, maka setiap kali ia melangkah pasti akan diangkat 1 derajat baginya dan akan dihapus kesalahan darinya. Kemudian jika ia sholat, maka malaikat akan serta mendoakannya selama berada di tempat sholatnya. Malaikat berkata, "Ya Allah, rahmatilah ia, ya Allah sayangilah ia. Seorang akan senantiasa ada dalam sholat, dicatat sebagai orang yang sholat selama ia menunggu sholat." Maka dikatakan dalam Islam, dalam hadis Nabi, khairul baka fil masjid, ya, sebaik-baik tempat itu adalah masjid. Wasyarul baka fi syuq, ya. Seburuk-buruk tempat itu pasar, mall. Kenapa banyak orang terlalaikan? Banyak orang ke mall itu kan bisa jam 6 sore ya kan, walaupun udah sholat maghrib, sholat isanya di rumah, bisa tuh sampai jam 12 itu baru siap ya. Padahal bentar aja masih duduk nengok yang mau dibeli. Itulah kan kenapa banyak melalaikan, banyak berdusta ya. Bahasa banyak berdusta ya. Nah, ya dia dibuat, kata sabda Rasulullah, ya dibuat menarik, dibuat indah, dibuat nyaman. Karena banyak orang lalai ya. Malah nggak sholat lagi ya. Nah, inilah malah nggak sholat, nggak puasa lagi ya. Hanya demi mengejar hari raya. Padahal hari raya itu ya, kalau kita lihat itu ya kemenangan bagi siapa orang menjalankan ibadah, ya sholat, kita melaksanakan puasa, itulah ibadahnya tadi. Dan malah terbalik ya. Nah inilah. Dia udah secara muttafaq alaih dari Abu Musa. Ia berkata, sungguhnya Rasul bersabda, "Inna a'dhaman nasi ajran fi sholati ab'aduhum ilaiha mamsan wa ab'aduhum walladhi yantadhiru sholata hatta yusalliyaha ma'al imam a'tamu ajran minalladhi yusalliyaha thumma yanamu." Sungguhnya manusia paling besar pahala dalam sholat adalah seorang paling jauh jalannya di tempat sholat. Dan orang menunggu sholat hingga ia sholat bersama imam adalah lebih besar pahala daripada yang sholat sendirian kemudian tidur. Jadi ya mas sekalian ya, kalau mau jauh ya puter-puter lah ya. Sholat di masjid mana seperti itu ya. Nah, seperti itu. Ini salah satunya. Sholat nafilah sunnah di rumah. Jadi muttafaq alaih dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasul bersabda, "Aj'alu min sholatikum fi buyutikum wa la tatakhiduha kuburah." Jadi karena sebagai sholat kalian di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan. Misalnya qobliyah subuh ya, sholat tahajud, sholat duha, ya sunnah wudu dan sebagainya. Itu dilakukan di rumah. Dia berdasarkan hadis muttafaq alaih dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasul bersabda,
Fasallu ayatun nasu fi buyutikum fa inna afdala salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Wahai manusia, di rumah kalian sungguhnya salat yang paling abdul adalah salat seorang di rumahnya kecuali salat wajib, ya, salat wajib. Qiyamul lail, salat malam, ya. Hal ini berdasarkan firman Allah, katakan tatajafa junubuhum anil madaji, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka sedikit sekali tidur di waktu di malam. Jadi memang dalam salat malam memang harus kita atur, ya. Jadi kalau kita nggak ada lagi urusan yang mendesak, ya, Ba'da Isya tidur, ya. Ba'da Isya tidur jam-jam 2, ya. Kita bangun, baru sholat malam, ya, tidur, ya. Subuh kita bangun kalau bisa, ya. Kalau tak bisa, ya bangunlah 4:30, ya. Karena bisa jadi kita belum terbiasa, kan. Takutnya bablas. Jam 3 sholat, tidur lagi kita, bablas jam 6 kita baru bangun, ya. Hadis muttafaq alaih dari Abu Hurairah, Rasul sabda, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza hawanamu thalata uqad yadribu ala kulla uqdatin alayka laylun tawilun farqud fa innis tayqadha fadhakkara Allah ta'ala halat uqadat fa idza tawaddu'at halat uqadah fa in salah halat uqadatun kullaha fa asbah nashitan tayyibatan nafs wa illa asbaha khabithan nafs kaslan. Setan membuat 3 ikatan pada tengkuk salah seorang dari kalian ketika sedang tidur. Ia memukul pada setiap ikatan seraya berkata, engkau memiliki malam yang sangat panjang, maka tidurlah. Apabila orang tersebut bangun berzikir kepada Allah, maka turunlah satu ikatan. Kemudian apabila wudhu, maka turunlah ikatan yang kedua. Jika setelah itu ia sholat, maka turunlah seluruh ikatan. Di pagi hari akan bersemangat berjiwa baik, tapi jika ia tidak melakukan 3 perkara di atas, maka pagi hari ia akan buruk jiwanya dan menjadi pemalas, ya. Jadi inilah salah satu contoh, ya. Jadi yang pertama, katakan di sini kita berzikir kepada Allah, ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, ya. Minta ampun kepada Allah, beristighfar. Kemudian kita ambil wudhu, nawaitu wudu'a, keaturlah ikatan yang kedua. Setelah sholat, maka turunkanlah seluruh ikatan, ya. Maka di pagi hari kita akan semangat. Juga berdasarkan hadis muttafaq alaih dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, suatu ketika di hadapan Nabi diceritakan tentang seorang yang tidur hingga waktu subuh. Maka Rasul bersabda, "Dzaka rajulun bala syaitanu fi udhanihi au qala fi udhani." Dia adalah orang yang dikencingi setan di kedua telinganya. Kata Rasul berkata di telinganya. Sunahkan orang bertahajud mengakhiri sholat dengan witir berdasarkan hadis muttafaq alaih dari Ibnu Umar, ya. Nabi bersabda, "Ij'alu akhirus salatikum bil laili wa witrah." Jadikanlah witir sebagai akhir dari sholat malam kalian. Setelah sholat tahajud kita sholat witir. Mandi pada hari Jumat, ya. Ini salah satu mandi, ya. Mandi pada hari Jumat. Hadis diriwayatkan oleh muttafaq alaih dari Ibnu Umar, sungguhnya Rasul bersabda, "Idza jaa ahadukumul jum'ata falyatasil." Jika salah seorang di antara kalian mendatangi Jumat, maka hendaklah ia mandi, ya. Sayyidina Salman Al-Farisi berkata, Rasul bersabda, "Anitasala yaumal jum'ati wa tahara bima stata'a min turin thumma dahranna au massa min tibi
thumma raha falam yafarriq bainan naini wa sallama kutiba lahu thumma idza harajal imamu ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Siapa saja yang mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya, kemudian memakai wangi-wangian atau menyentuh yang wangi, lalu pergi menuju masjid. Setibanya di masjid ia tidak melewati melangkahi di antara dua orang. Kemudian dia sholat kemudian ketentuan, dan jika imam datang untuk berkhutbah ia diam mendengarkannya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang ada di antara Jumat itu dan Jumat sebelumnya. Jadi syaratnya kita untuk khutbah Jumat ini satu sajanya, tenang mendengarkan, jangan lagi main HP. Karena anak muda nih main HP dia, udah kebiasaan. Kamar mandi HP, sampai sholat Jumat pun HP aja ya. Nah, itu sia-sia. Karena zaman Rasulullah itu kan belum pakai ubin belum pakai keramik, masih pasir ya. Maka ada sahabat yang bermain batu waktu khotib, dia sudah naik mimbar, maka sia-sia sholat Jumatnya. Ini yang terjadi di antara kita ini. Kayak udah penting, orang penting. Ya, alhamdulillah. Ya. Batal sholat Jumatnya itu. Iya, makanya batal itu. Kan sia-sia, Pak. Makanya ini penting. Main HP aja, walaupun diam ya. Iya, walaupun dia main HP. Dia kan Rasulullah, mafhumnya kita bisa, kalau belajar usul fikih ada mafhum, mafhum mukhalafah. Main batu aja nggak boleh, apalagi main HP, ya. Jadi jamaah sekalian, ini pentingnya kita memahamkan kepada anak-anak kita, keluarga-keluarga kita tentang pentingnya hal-hal yang membatalkan. Ya, kadang kita juga melakukan. Iya, itulah Pak ya. Nah ini, jadi sedekah sunnah ini berdasarkan hadis muttafaq alaih dari Abu Hurairah, berkata sungguhnya Rasulullah bersabda, man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyibin wala yaqbalallahu illa tayyiba wa inna Allah yataqabbaluha biyaminihi thumma yuran bayha li sahibihi kama yurabbi ahadukum falawahu hatta takuna mislal jabali. Barang siapa bersedekah satu kurma dari usaha yang baik, halal maka Allah tidak menerima kecuali yang baik. Maka Allah akan menerima sedekahnya itu dengan tangan kanannya, kemudian mengembangkannya untuk orang bersedekah. Sebagaimana salah seorang dari kalian mengembangkan anak kambingnya hingga menjadi seperti gunung. Jadi yang paling utama itu dikatakan juga ketika muttafaq alaih dari Adi bin Hatim berkata, aku Rasul bersabda, ma minkum min ahadin illa sayakullimuhullahu laisa bainahu wa bainahu turjumanun fayanduru mana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanduru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanduru baina yadayhi fala yara illa an-nara talqa'a wajhi fattaqun nara walau bisyikki tamrah. Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali akan diajak bicara Allah tanpa penerjemah. Kemudian ia berlihat ke sebelah kanannya, maka ia tidak melihat kecuali apa yang telah dilakukannya di dunia. Ia pun melihat ke sebelah kirinya, maka ia tidak melihat kecuali apa yang telah dilakukan di dunia. Dan ia melihat di kedepannya, maka ia tidak melihat kecuali neraka di wajahnya. Karena itu jagalah diri kalian dari neraka meski dengan sebutir kurma. Juga berdasarkan hadis isnad yang sahih, dikatakan dari Jabir bin Abi Ya'la disahihkan dari Al-Hakim, setuju Al-Azhabi, sungguhnya ia mendengar Rasulullah bersabda kepada Ka'ab bin Azrah, ya Ka'ab bin Ujrah, salatu kurbanun wa salamu junnah wa sadaqatu tudfi'u khati'ata kama yusfi'u ma'un nar. Wahai Ka'ab bin Ujrah, salatlah Anda pendekatan kepada Allah, puasa adalah perisai, dan saudaraku akan menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api.
Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang tersembunyi. Dan hadis muttafaq alaih dari Abu Hurairah tentang 7 golongan yang akan naungi naungan Allah. Rasulullah menyebutkan antaranya adalah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'ahfaha hatta la ya'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang bersedekah kemudian dia menyembunyikannya hingga tangan kiri tidak mengetahui apa yang telah diinfakkan oleh tangan kanannya. Begitu juga sedekah kepada kerabat termasuk sedekah yang diutamakan berdasar hadis muttafaq alaih dari Zainab As-Saqafiyah. Ia berkata Rasul sabda, "Lahuma ajrani, ajruhul qarabati wa ajruhu sadaqah." Kedua orang itu orang yang bersedekah kepada kerabat dan mendapatkan dua pahala, itu pahala kekerabatan, pahala sedekah. Jadi jangan terbalik jamaah sekalian. Ibadah Jumat nggak mau ya kan, tapi sedekah Jumat mau, jangan ya. Itu hal yang sunnah. Ada sebagian orang saya lihat gitu kan, wah ini nggak pernah sholat Jumat ya, apa mungkin ada di masjid lain mungkin ya, tapi tak tengok waktu Jumat pun dia buka gede juga ya. Nah, ini suatu hal yang keliru jamaah sekalian ya. Jadi jangan sampai hal-hal yang sunnah itu menjadikan kita lalai terhadap hal-hal yang wajib. Jangan sampai kita. Jadi fadilah dari sedekah yang utama itu adalah memberikan air, karena di Timur Tengah itu air. Indonesia banyak air. Apa berarti yang butuh ya dari masyarakat ya, bisa makanan, bisa minuman, hal-hal yang memberikan kemudahan bagi orang. Ini yang terakhir jamaah sekalian, memberikan pinjaman. Al-Qard ya. Berdasarkan Abdullah bin Mas'ud dari Abu Majah, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi, Rasul bersabda, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana kasaddaqatiha marrah." Seorang muslim memberikan pinjaman 2 kali kepada muslim lain sama dengan bersedekah 1 kali. Jadi ketika kita memberikan pinjaman ya pada saudara kita yang muslim ya, akan memberikan pinjaman kepada muslim sama dengan bersedekah 1 kali. Ya, lihat apa yang dipinjamannya, karena apa? Jangan karena kupinjamlah mau bayar uang untuk judi online ya, atau membayar kendaraan leasing, nggak boleh seperti itu. Atau mau pinjam duit lah ya supaya bisa poya-poya, itu salah ya. Jadi orang meminjam uang nih karena pertama kebutuhan mendesak ya, nggak ada lagi uang, nggak ada lagi untuk kebutuhan rumah tangga ya, itu bisa kita bantu ya dengan ikhtiar dia bekerja. Jangan kita kasih pinjam dia nggak bekerja ya, nanti gali lubang untuk lubang, pinjam lagi sama si Pulani, pinjam lagi sama yang si A, si B, si C ya, lama-lama utangnya menumpuk. Atau memang sudah budaya ya, budaya itu misalnya apa, menggantungkan hidup kepada saudaranya. Dia kan kaya, dia kan begini, pinjam duit aja lah sama dia. Nah itu nggak boleh itu, yang kayak gitu ya. Jadi orang minta-minta ya itu Allah akan menghilangkan mukanya di depan Allah. Ketergantungan sama keluarga, karena yang si A alhamdulillah hidupnya berkecukupan, dia bergantung kepada si A, itu nggak boleh ya. Yang ketiga adalah budaya, apa-apa hutang ya, mau beli ini utang, mau beli ini utang, jadi budaya dia ya. Ini budaya yang harus kita ubah. Jangan sampai kita berperilaku seperti itu. Hiduplah sewajarnya. Kalau belum bisa sudah ya, belum bisa punya kendaraan ya sudah, jangan dipaksakan ya. Gajinya 5 juta misalnya ya, pengen punya mobil, kredit sana kredit itu, terakhir apa? Anak istri terlunta-lunta ya, biasanya makan ayam, makan ikan, dia harus makan nasi sama garam. Kenapa? Untuk gaya hidup yang belum punya ya, apalagi mau dibilang ya. Yes. Ikhtiar, berdoa, berusaha. Kalau belum dapat juga setia, belum rezekinya. Tapi kita berikhtiar, bersabar, jangan sampai kita besar pasak daripada tiang. Tadi jamaah sekalian. Ya, mungkin sampai di sini saya kembalikan kepada Bapak Al-Pakar. Alhamdulillah. Ya, syukur Ustaz ya. Baik ya, Bapak, kita punya waktu lebih kurang 15 menit lagi. Kita buka diskusi tanya jawab ya. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah, yang ini ibadah sunnah harian ini memang diingatkan lagi, alhamdulillah. Tapi sebetulnya udah banyak sih, ada beberapa dari ibadah ini perlu minta penjelasan sebetulnya, tapi gimana ya, satu lah ini Ustaz ya, karena ada banyak dijelasin. Misalnya aja pertama itu, misalnya dari
azan. Terus kita di sini kan kita menyegerakan menjawab azan. Terus kita tuh sholat di pertama gitu Ustaz ya. Iya Pak. Tapi di sini ini yang perlu tanyakin, kemudian mereka tidak bisa melakukan keduanya kecuali harus mengikuti undian terlebih dahulu. Maksudnya undian itu gimana Ustaz? Itu pertama menjawab azan, terus di antara azan itu Ustaz, kan kadang-kadang di masjid juga jemaah-jemaah itu pas waktu azan malah berbicara apa aja. Jadi kita diam. Nah itu hukumnya gimana kalau pas lagi azan berdiri terus tapi di belakang ini yang walaupun udah senior malah ribut berbicara entah nggak tahu apa aja bicaranya gitu. Nah itu kan ya sehari-hari ibadah sehari mungkin perlu kita ingat lagi gitu Ustaz ya. Nah, terus masalah yang terakhir tadi memberikan pinjaman, Ustaz bilang tadi itu kita misalnya ada kita atau saudara gitu. Memang faktor walaupun dia udah berkeluarga, udah beranak, tapi faktor ketergantungannya ke saudara lain itu rutin tiap bulan. Nah gitu Ustaz. Nah itu tuh dari sisi kita bagaimana? Kita karena saudara, apalagi kalau kebutuhan yang dia minta itu adalah kebutuhan pokok misalnya gak ada uang beli beras sebenarnya nih. Itu kan tadi Ustaz kan bilang itu kan tidak baik. Nah itu tuh bagaimana kita ngatasinya? Kalau nggak kita bantu, kita kan secara naluri saudara jangan sampai pula anak keponakan atau gitu. Itu gimana Ustaz? Kan tentunya banyak ada sunnah sehari-hari ini dari yang barusan nih alhamdulillah nih kita bahas. Tapi banyak juga kayak kita berjalan ke masjid itu semakin jauh itu kan ibadah yang berjalan itu lebih baik. Tapi Ustaz kadang-kadang kita kan berjalan ke masjid atau misalnya kita naik sepeda motor, kita lihat orang berjalan, kita tawarin boncengan gitu. Dia juga akhirnya bawa. Jadi kita jaga. Jadi kita gimana? Orang ini kan sebetulnya lebih baik dia jalan, dia akan lebih banyak dapat pahala. Tapi kita ajak, ikut ke masjid bercepat gitu. Terus dia ikut juga. Itu tuh bagaimana kita yang menawarin gitu. Iya. Simpel-simpel aja Ustaz tanyanya. Iya, terima kasih Pak. Ya, yang pertama itu adalah dalam undian ini Pak, diibaratkan Rasulullah SAW itu seandainya kita melihat bagaimana ganjaran besarnya dikatakan ini saf pertama ya. Saf pertama ini pasti ikut undian. Kayak kita ibaratkan seperti kita mau inden mobil itu kan bisa jadi ya, mobil yang kita favoritkan itu kan ada undian, misalnya kayak Jimmy itu ya, itu yang Suzuki itu sampai berbulan-bulan itu inden itu orang kan bersegera. Kenapa? Karena nampak luar biasanya mobil tersebut, mungkin seperti itu Pak ya. Atau mungkin dikatakan undian ini orang ya berlomba-lomba, kayak istilahnya itu Pak ya, ada barang yang itu orang jual sampai jual itu maksudnya menaikkan harganya itu sampai orang berebut-rebut ya, dari bapak sekian ya, lelang ya seperti itu sampai orang bersemangat seperti itu untuk mendapatkannya. Ini seperti itu Pak. Jadi inilah keutamaannya. Kalau undian ini maksudnya gini, apa pemahaman saya, misalnya kan ada saf di depan yang masih kosong. Kalau undian ini apakah kita yang langsung ngambil atau kita silakan Pak yang sebelah itu? Mana yang lebih afdal sebetulnya Ustaz? Ya, kita ambil Pak, jangan kita tawarin Ustaz ya. Iya, dalam kebaikan mohon maaf ya, kita harus ibadah itu yang jangan kita silakan Pak itu ya. Itu karena belum mengkaji ya Pak, belum memahami ya. Pertama, jangan kita silakan Pak, tapi ya kita yang jangan sampai kosong Pak. Apalagi sholat Jumat ya, jangan sampai saat terdepan itu kosong ya. Kadang berebut nggak apa-apa tuh Ustaz ya. Nggak masalah lah Pak, namanya kita untuk kebaikan. Dan nanti karena orang tuh marah, wah ini orang ini katanya. Ya itu karena dia belum memahami Pak, ya kan. Yes, kenapa orang belum mencintai kita? Karena dia belum memahami kita, kan seperti itu. Makanya kita jelaskan asal menurut saya pahami, menurut ilmu saya ada hadis ya dari Abu Hurairah berkaya kan, itu tadi kita jelaskan ya bagaimana kita dalam hal ibadah tadi. Jadi yang kedua tadi Pak, ada orang kita tawarnya seperti putaran roda mobil kita lah Pak, kalau diibaratkan, ya kan? Nah, seperti putaran, karena kan zaman Rasul kan tidak seperti sekarang, hal-hal yang sunnah ya selama itu dalam artian
yang dianjurkan Rasulullah ya itu seperti putaran roda mobil kita. Jadi kita membantu kan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong kita dalam kebaikan dan ketakwaan kan dalam Islam. Kita tolong menolong ya kebaikan yang mungkin dia capek, lelah jalan, yuk naik. Kalau dia nggak mau, aku mengamalkan hadis Rasul jalan ya nggak masalah. Nah, bukan bilang, wah ini sok kali, wah ini udah aku tawari, karena itu dia mengamalkan hadis nggak masalah Pak. Jadi mau kita naik mobil, naik kuda misalnya, sunnah Nabi nih naik kuda, ya naik tunggangan ya nggak masalah. Mana yang terbaik, yang baik itu, yang nggak baik itu kan yang nggak sholat, itu yang ini Pak. Baru misalnya ada keluarga kita nih, kalau kita ya pertama kita bantu boleh Pak, bantu ya. Yang kedua ini harus kita pahamkan kepada dia, berikanlah pekerjaan Pak ya. Karena orang yang mulia ya, kata Rasulullah itu adalah orang yang menafkahi dirinya sendiri walaupun dia menjual kayu bakar dan membawanya di pasar. Itu orang yang mulia daripada minta-minta Pak. Ya pahamkan Pak. Kalau kitanya bantu terus ya berarti kita membiarkan saudara kita jatuh ke dalam dia meminta-minta, tidak produktif gitu kan. Bukan berarti kita nggak sayang. Ya ini kan sebagai kepala keluarga ya, misalnya laki-laki, kok misalnya perempuan karena kita kasihan itu adik kita nasihati suaminya. Kewajiban suami itu adalah mencari nafkah yang halal. Istri pun harus ridho. Misalnya cuma dapat 50.000. Ya, kalau kita mampu, dia bagus, ya orangnya soleh, kita sirkah. Ya paham ya, tadi kan kita belajar ilmu yang wajib itu fikih ya. Nah, kita pelajari ilmu fikih baru kita praktekkan ya. Nah, kita paham rukun-rukunnya insyaallah ya. Sudah. Jadi seperti itu Pak. Jadi kalau kita bilang itu ya, mungkin ada dari suku Minang juga, dari Chinese juga ada ya, orang Tionghoa itu. Saya pernah dengar itu di Jakarta itu saudara-saudaranya itu di Glodok, di Mangga 2 itu rata-rata dipanggil sama mereka. Kamu mau usaha apa? Nah, ini saya bantu ya kan. Nanti keluarga yang lain juga gitu. Jadi mindset bisnisnya tuh tertanam, nggak kerja gitu. Jadi ada juga yang menikah dengan mereka tuh dibantu. Mau bisnis apa? Ya memang harus di training juga, mungkin nggak asal kasih dana juga. Jadi bisnisnya lancar ya. Walaupun dia sudah lancar, sudah stabil, maka dia bantu keluarga-keluarga yang lain Pak. Itu luar biasa Pak, seperti itu Pak. Dia bantu keluarganya. Jadi tak ada lagi istilah minta-minta seperti itu Pak. Malah mereka menjadi kok bisa dibilang ya, megang ekonomi lah gitu. Kenapa? Karena kekompakan itu tadi gitu. Jadi itu yang harus kita pahami. Kadang kan kita Rasulullah sudah mengajarkan uswatun hasanah, kita nggak mencontoh hal itu kan. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa kita bisa nampak seperti itu? Karena mayoritas kita di sini Muslim ya. Kalau misalnya di sana di Filipina ya banyak juga yang nggak tepat janji, yang nggak menunaikan akad ya, non Muslim juga, Katolik juga. Karena itu tadi ya, karena mayoritas kita Islam. Jadi itu Pak. Jadi bagaimana supaya keluarga kita mandiri Pak? Bukan berarti kita nggak sayang. Dalam artian supaya dia supaya ada harga diri kan? Harga diri bagi seorang laki-laki kan mencari nafkah, nggak mesti kerja Pak. Kok dia mencari nafkah misalnya untuk 1 tahun kerja 2 hari apa Pak kerjanya? Toke sawit saya udah sekali panen berapa ratus juta misal dapat, berapa hektar ladang seluruh dia ya kan, tahun depan panen lagi ya. Atau dia punya lahan pertanian ya kan, dia 3 bulan 4 bulan sekali panen, dia menggaji orang dah seluruh dia. Apa kerja wah ini kok nyantai-nyantai aja, toke sawit dia rupanya ya, toke padi dia kan gitu Pak. Atau dia punya ya hal-hal lain yang itu bisa memberikan penghidupan Pak, seperti itu. Itu Pak mungkin Pak. Pak Junaidi, Assalamualaikum Ustaz. Ya Pak. Nggak menambahkan punya Pak Junaidi tadi. Gini, boleh Pak. Gini Pak Junaidi, kalau Pak Junaidi mau mengasih misalnya info kepada jemaah di masjid Bapak, gini caranya. Pas ada Ustaz ceramah di masjid Bapak nanya ke Pak Ustaz, bilang, saya pernah baca Pak Ustaz di kitab itu katanya kalau kita dengar doa di antara azan dan qamat itu katanya makbul Ustaz ya. Sama kita sholat di saat pertama, maksudnya mau Ustaz penjelasannya gitu Pak. Cara Bapak mengasih tahu ke para jemaah itu, Bapak nanya, padahal Bapak sudah tahu gitu loh. Biar
biar si ustaz itu menjelaskannya. Jadi bapak pun dapat pahala nanti. Jadi orang tahu, oh ternyata bagus apa bahasa depannya besar pahalanya sama apa berdoa di antara qomat dan hazan. Nanti orang lama-lama kan, tahu orang nanti dia balas depan. Bapak pun kena pahala bapak, dapat pahala bapak ya, gitu. Sebenarnya kalau bapak hanya menjelaskan, bapak-bapak kita tuh berdoa tuh sebelum azan sama qomat itu bagus doa terkabul. Nanti dia nggak percaya. Tapi kalau bapak pura-pura nanya sama ustaz di kajian, itu mantap itu. Nanti ustaz itu yang menjelaskan. Oh ya betul pak, di dalam Pak Junaidi ini betul. Wah besar itu pahala itu. Kalau saya gitu pak, saya kalau di masjid saya ini pak, apa yang saya agak nggak bisa menjelaskan, saya pura-pura tanya sama ustaz, mau nanya ustaz ya, padahal sudah tahu jawabannya. Maksudnya biar ustaz menjelaskan gitu kan. Itu lebih mantap itu Pak Junaidi. Nggak tersinggung ke kita ya. Gitu jadi bahasa itu istilahnya apa? Main cantik kita main cantik istilahnya. Ya kayak tadi mungkin orang azan ada yang bercakap-cakap gitu kan. Itu karena gini Pak, karena banyak orang nggak paham Pak, makanya dia bercakap-cakap, oh begini begitu main HP segala macam. Terus ada juga yang kebiasaan gini, dia memang mengambil sampai yang pertama terus ke depan, tapi kan pas setelah selesai sholat dia nggak ikut sholat, malah langsung ke belakang kan melangkah-langkahin orang, kadang-kadang takutnya kena orang itu kan. Gimana kalau memang ada setelah sholat ingin duluan ke Bali, apakah perlu mengambil saf paling depan atau di belakang yang nggak akan melabrak orang yang masih berzikir atau apa, itu kan sering juga terjadi gitu ya. Itu coba Ustaz, apakah Ustaz kasih arahan Pak. Jadi orang yang mengambil pendapat itu seperti pendapat Rasulullah. Rasulullah kan pernah waktu sholat ini tergesa-gesa beliau. Siap salam langsung pergi. Kenapa? Karena di rumahnya masih ada harta kaum muslimin. Berkaitan dengan apa? Harta zakat, harta rampasan perang yang itu harus didistribusikan. Disegerakan. Dia mengambil pendapat seperti itu Pak, ya nggak masalah. Mau dia berdoa, berzikir juga nggak masalah Pak. Jadi jangan sampai ini bid'ah kalian nih ya. Kalian nggak mengamalkan hadis Rasul langsung bersegera ya, itu ya nggak patut juga. Misalnya siap sholat kita mau salaman, mau makan-makan ya nggak masalah. Yang masalah kan yang bid'ahnya itu misalnya ditambahin sholat maghrib jadi 4 rakaat, itu yang itu sebenarnya yang salah. Jadi misalnya ada orang mau bersegera ya nggak masalah Pak, nggak apa-apa. Karena mungkin karena rutin, pasti tiap udah rutin dilakukan. Ya misal juga kayak kita karena kita ada ngaji pagi ini, kita habis sholat kita pengen bersegera kembali karena kita ingin melakukan mengaji dulu gitu kan. Itu tuh kan udah rutin jadinya. Tapi sebenarnya waktu di awal kita pengen di depan gitu. Terus berikutnya kan kita harus keluar gitu. Kita nggak ngikutin, nggak berdoa bersama, ngikutin ustadznya imamnya gitu. Ini kan jadi rutin gitu ya. Gitu Ustaz. Jadi tapi kalau mungkin sesekali ada yang penting harus mungkin kita maklumi. Tapi ada juga yang rutin. Tetap di depan, tapi setelah itu rutin pasti dia akan melangkahi orang-orang yang masih ke belakang ya, Iya, tapi kita kan nggak tahu lah apa kegiatan dia setelah sholat, kita nggak tahu. Iya itulah Pak. Jadi kan yang penting kan sholat dia tadi Pak berjamaah atau dia sebentar ya kan. Iya. Kita pikir positif aja Ustaz ya, berpikir positif aja Ustaz ya. Pikir hal-hal yang penting, mungkin ada yang dikerjakannya husnuzon lah Pak kita Pak. Iya. Oke ya, mungkin ada lagi pertanyaan, kayaknya udah jam 7 ini. Assalamualaikum Ustaz. Oke. Terakhir ya. Satu lagi Ustaz. Boleh. Pada hari Jumat. Di sini saya lihat kan, jika salah seorang di antara kalian mendatangi Jumat, maka hendaklah ia mandi. Seolah-olah kan kayak perintah yang wajib Ustaz. Padahal ini hadis yang sunnahkan gitu Ustaz. Jadi apabila yang nggak mandi, bagaimana apanya Ustaz? Padilahnya apa bakal berkurang atau dia merapel mandinya Ustaz? Mandi besar sekalian waktu mendapatkan subuh. Itu bagaimana Ustaz? Ya jadi misalnya disunahkan gini. Jadi sunnah itu Pak ada perkara-perkara yang sangat wajib ya, tetapi tidak dijadikan sebagai hal yang wajib. Sangat-sangat dianjurkan ya. Rasulullah tidak mewajibkan misalnya sholat qobliyah subuh ya, seperti
mendapatkan dunia dan seisinya, ya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi itu kan sunnah, tapi sangat dianjurkan, tapi tidak menjadi suatu hal yang wajib. Berarti bukan berarti itu tidak penting. Mana Rasulullah SAW penegasannya bukan suatu hal yang wajib, ya. Bukan suatu yang wajib. Tergolong sunat muakkad istilah saya. Ya, jadi seperti itu. Jadi suatu hal yang sangat dianjurkan. Nah, jadi Pak, misalnya contoh kalau di rapel ya, sebenarnya yang penting dia mandi besar, mandi apa dengan dia apa sunnah mandi. Ya mandi Jumat ya. Ya kalau udah mandi besar ya udah include dari situ Pak. Tapi dia nggak ada mandi besar ya udah sunnah mandi Jumat. Ya, terima kasih Ustaz. Karena dia kan diingatkannya mandi besar tadi sekalian mandi sunat nanti ini gitu. Jadi itu udah include Pak. Kalau mandi besar udah include ya Pak. Kan kalau mandi itu kita sholat kan menjaga jika malah kita harus berwangi-wangian. Jangan sampai kita sholat orang di sebelah, aduh ini nggak enak di baunya, terus nafasnya nggak enak, terus mungkin itu kan di situ sunnahnya yang kita ambil Ustaz ya. Jadi jemaah juga nggak terganggu dengan kalau kita belum segar, belum mandi, nggak berwangi-wangian gitu. Betul. Dan selanjutnya Ustaz, menurut hadis yang keduanya ini Ustaz, siapa saja yang mandi dan pada hari Jumat dan bersuci semampunya, kemudian memakai wangi-wangian atau menyentuh yang wangi-wangian, lalu pergi menuju masjid. Setibanya ya masjid ia tidak melewati atau melangkahi di antara orang-orang yang kemudian ia sholat sesuai ketentuan. Dan apabila dia terlanggar ini salah satu Ustaz, udah tadi wangi-wangian, dia melangkahi, apakah ini dari sebelum-sebelumnya mengurangi fadilahnya jadinya Ustaz? Begitu Ustaz. Ya, cuman Pak, di sini kalau misalnya ya tadi kan sunnah muakkad tadi dia tidak mendapatkan tambahan, bukan berarti sholatnya nggak sah. Dia tidak mendapati fadilah keutamaan tadi. Karena ya, apabila dia melanggar daripada satu ketentuan yang hadis di sini Ustaz. Iya, misalnya contoh dia misalnya tidak pakai wangi-wangian ya nggak masalah, cuman dia nggak dapat pahala dari hal tersebut. Dalam satu-satu banyak perkara ini ya Ustaz ya. Iya Pak. Nah, makasih Ustaz. Iya. Ya sama-sama Pak. Gini Pak Mentondang kayak mandi Jumat kalau memang kita bisa ya mandi, kalau memang kita bekerja nggak bisa mandi ya sudah paling nggak kan kita melaksanakan sholat Jumat, tapi kalau bisanya bagus ya mandi, itu dia lebih utama Pak Ustadz ya. Tapi kalau nggak bisa ya kerja bengkel kan misalnya kotor lama pakai rinso lagi pakai deterjen lagi menghilangkan ya sudah, hal-hal yang bisa dilakukan misalnya ganti baju dibersihkannya sudah. Waktu ya sudah, karena memang mepet tiba-tiba tengok udah jam 12 mau mandi lagi nanti nggak bisa dapat dengar khotib ya sudahlah, dibersihkan semampunya dia sholat. Semampunya Ustaz ya. Iya, selama nggak ada najis. Nggak ada najis ya. Tapi kalau memang kita ada di rumah nggak kerja ya lebih bagus kita mandi. Pakai wangi-wangian ya kan tambah afdol. Pokoknya janganlah kita persulit lah, itu aja. Oke ya gitu ya Pak Mentondang ya, Pak Junaidi ya. Insya Allah kita sambung. Terima kasih. Kita sambung Senin depan ya. Oke, silakan Pak Ustaz, ditutup Pak Ustaz. Ya, kita tutup dengan bacakan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, dan untuk majelis. Bahkan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Jasa kalian Ustaz atas ilmu waktu dan materi disampaikan. Semoga bermanfaat untuk bapak-bapak yang hadir pada pagi hari ini. Semoga Ustaz selalu dalam kesehatan, memudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezeki Ustaz ya, amin. Dan juga semoga bapak-bapak yang hadir di sini, kita sama-sama diberikan Allah kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Yang masih punya utang piutang semoga cepat lunas, yang masih sakit semoga cepat sembuh ya. Yang baru merintis usaha semoga usahanya lancar ya. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan kebarokan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, kita tutup ya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa kifatul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur ya Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, Iya, Pak. mau nanya Ustaz, kalau